Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan perusahaan bisnis. Apa sih manajemen? Manajemen itu seluruh perusahaan bergantung pada manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif dimulai dengan menetapkan sasaran. Penetapan sasaran memiliki 4 tujuan spesifik, yaitu 1. Memberikan pedoman bagi para manajer. 2. Membantu mengalokasikan sumber daya. 3. Membantu menentukan budaya perusahaan. Dan yang keempat, membantu manajer menilai kinerja. Setiap perusahaan menetapkan 3 jenis sasaran, yaitu sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka pendek. Untuk jenis strategi, untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan terdapat 3 jenis strategi, yaitu 1. Strategi perusahaan. Strategi untuk menentukan sikap keseluruhan perusahaan ke arah pertumbuhan dan cara-cara perusahaan mengolah bisnis atau lini produknya. 2. Strategi bisnis. Strategi pada tingkat unit bisnis atau lini produk yang berfokus pada posisi kompetitif perusahaan. 3. Strategi fungsional. Strategi yang digunakan manajer di bidang khusus untuk memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan atau melalui produktivitas. Rencana strategi mencerminkan keputusan tentang alokasi sumber daya, prioritas perusahaan dan cara pencapaian sasaran strategi. Rencana taktis mencakup manajemen atas dan menengah adalah rencana dengan rentang yang lebih pendek untuk mengimplementasikan aspek khusus dan rencana strategis. Rencana operasional yang dikembangkan oleh manajer level menengah atau rendah menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Proses manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Perencanaan ialah menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Pengorganisasian, proses penataan sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang koheren disebut keserasian dan kekompakan. 3. Pengarahan. Seorang manajer membantu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Pengawasan. Proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Keahlian yang harus dimiliki manajer. 1. Keterampilan teknis. Keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. 2. Keterampilan hubungan manusia. Keterampilan dalam memahami dan berhubungan dengan manusia. 3. Keterampilan konseptual. Merujuk pada kemampuan berpikir abstrak dan mediagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda. 4. Keterampilan mengambil keputusan, mencakup kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menyeleksi langkah tindakan terbaik. 5. Keterampilan manajemen waktu, merujuk pada pemanfaatan waktu yang produktif. Itu aja gitu. Selain itu, di abad ke-21 ini ada keterampilan lain dalam 2 bidang yang akan menjadi lebih penting, yaitu keterampilan manajemen global dan keterampilan manajemen teknologi. Tujuan strategi bisnis. Tujuan strategi bisnis ibaratnya adalah gambaran atau arah yang ingin diraih suatu perusahaan. Umumnya tujuan strategi bisnis dirancang dengan cermat dan fleksibel seperti berikut, yakni 1. Memobilisasi sumber daya. Yang kedua, mencapai efektivitas. Yang ketiga, melihat dan memanfaatkan peluang. Yang keempat, mengarahkan usaha dan tindakan. Yang kelima, mengamankan posisi yang menguntungkan. Dengan tujuan strategi bisnis yang tepat, maka perusahaan dapat menghadapi potensi ancaman dengan mudah serta memanfaatkan kekuatan secara optimal untuk mengimbangi kelemahan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.